Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Hari ini kebetulan saya lewat di Kedonganan, saya melihat ada sebuah tempat gitu ya, namanya Kedonganan Veterinary. Di sini ternyata tempat perawatan hewan untuk anjing dan kucing. Bagi Anda yang penggemar anjing dan kucing, mungkin bisa sesekali mengenal tempat ini, dan saya diberikan kesempatan hari ini untuk memperkenalkan kepada Anda apa yang ada di Kedonganan Veterinary ini. Ini penting ya bagi kita karena ternyata di Bali juga ada tempat untuk kesehatan kucing dan anjing yang cukup luar biasa saya lihat. Dan saya sudah ada di sini, saya akan bertemu dengan Pak Dokter Hewan Satya. Satya ya? Ya. Nama lengkapnya Putu Satya Dwi Parta. Dwi Parta. Dokter hewan di sini ya. Dokter hewan. Bisa disingkat dulu tentang Kedonganan ya? Kedonganan Veterinary. Apa sebenarnya tempat ini untuk perawatan anjing dan kucing gitu ya? Iya. Semacam klinik? Ya, jadi kita Kedonganan Veterinary ini bekerja di bidang jasa kesehatan hewan. Namun juga selain dari jasa kesehatan hewan, kita juga di sini tersedia beberapa layanan Ya. seperti grooming, kemudian ada pet hotel dan juga rawat inap. Pet hotel? Iya. Pet hotel berarti Bisa menitipkan hewannya di sini. Kalau yang di sini, di depan ini ada tempat untuk perawatan. Iya. Jadi Gimana ini biasanya kalau saya punya anjing yang sakit atau kucing yang sakit bisa dibawa ke sini, ya, diterima di sini dulu. Diterima di sini, jadi akan diregistrasi dulu, kemudian setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan di ruang konsultasi. Ini ruang konsultasinya? Iya. Ada perbedaan kucing? Jadi ini yang sebelah kanan ini khusus untuk anjing, hewan anjing, kemudian hewan kucing juga. Tapi tidak untuk kemungkinan juga beberapa exotic pet seperti kura-kura, kemudian burung juga banyak juga yang datang hewan-hewan eksotik. Kucing sama anjing ya? Iya, tapi memang umumnya kebanyakan memang dari anjing dan kucing. Oke. Di sini tempat semacam pemeriksaan awal gitu ya? Iya, jadi untuk pemeriksaan kita dilakukan di ruangan ini dengan sudah kita buat sesuai dengan standarnya untuk kucing. Jadi supaya mejanya juga tidak banyak mengeluarkan suara karena biasanya akan menyebabkan kucingnya merasa tidak nyaman. Ini pakai AC juga ya? Iya, pakai AC ya. Di tempatnya seperti ini tuh ruang konsultasi di sini dicek gitu ya. Setelah itu biasanya tergantung dari masalah hewannya. Jika misalnya hanya kunjungan singkat, misalnya seperti preventif dengan vaksinasi, biasanya setelah lakukan vaksinasi bisa langsung pulang. Dan untuk hewan-hewan yang biasanya perlu rawat inap akan kita arahkan ke dalam untuk ruang rawat inap. Kita coba lihat ya ruang rawat inap. Basic. Ya, jadi ini ada beberapa ruangan. Jadi ini ruangan isolasi untuk hewan-hewan yang punya masalah virus. Jadi ini untuk hewan, kebetulan ini hewannya sedang terkena penyakit virus parvovirus. Parvovirus ya? Biasanya itu agak bahaya ya? Iya, memang untuk penyakit virus itu sangat berbahaya karena penularannya sangat tinggi. Jadi biasanya memang harus wajib diisolasi supaya tidak menularkan. Sedang diinfus? Ya, sedang diinfus karena memang tidak memakan minum. Infusnya memang untuk nutrisi berarti? Ya, infusnya untuk kondisi dehidrasi, kemudian juga kita biasanya masukkan nutrisi seperti protein, vitamin juga diinfus. Selain mungkin perawatan-perawatan lainnya yang dibutuhkan. Ini yang sedang dirawat? Ya, kemudian ini ada juga pemeriksaan X-ray. Jadi untuk hewan-hewan yang perlu perawatan X-ray, kita akan X-ray itu berarti di ronsen ya, di ronsen kita akan lakukan ronsen. Biasanya apa yang patah atau yang? Ya, kasus-kasus patah, kasus-kasus mungkin ada yang makan benda asing dan sebagainya, muntah, semuanya yang memerlukan tindakan ronsen kita akan lakukan di sini. Ada ruang bedah operasi? Ini ICU ya? Ya, ini ruang ICU. Jadi untuk pasien-pasien non virus yang dia kondisinya cukup parah, kita akan taruh dengan perawatan yang lebih intensif di sini. Jadi bisa lebih fokus untuk merawat pasiennya. Ya, ini kenapa anjingnya? Nah, ini kita suspek ke masalah
sistem saraf pusat, jadi dia ada kejang-kejang, masalah kejang. Kejang ya. Ada persoalan di Di sarafnya. sarafnya. Sini ada nama ini ya. Ya, ada nama hewannya, informasinya. Kemudian Biasanya untuk satu hewan satu ruang ini atau? untuk ICU, kemudian ruang ini memang khusus untuk satu hewan saja. Kemudian untuk isolasi itu ada dua, kita punya dua ruangan. Biasanya tergantung dengan virusnya. Ini karena virusnya beda, jadi kita harus pisahkan supaya tidak terjadi cross infection. Nah, ini mereka tenang ini karena memang dalam kondisi sakit ya? Ya, kondisi sakitnya. Yang ini juga kena virus. Kebetulan keduanya kena virus yang sama, itu distemper virus. Jadi memang harus pisah dengan yang di Farpo tadi supaya tidak terjadi. Biasanya kalau distemper di masyarakat umum anjingnya agak susah tertolong ya biasanya. Iya, memang untuk kasus-kasus distemper Tapi bisa ditolong ya sebenarnya. bisa ada chance untuk sembuhan, tapi memang perlu perawatan yang ekstra dan juga perlu waktu yang cukup lama untuk. Ada office, Ada ini cat treatment ya. Jadi cat treatment ini itu beda ya dengan ke dog treatment beda lagi. beda, ada dog treatment, cat treatment yang non infectious biasanya kayak untuk kasus-kasus misalnya luka atau misalnya Ini mereka dirawat di sini. ya di sini. Jadi ada cat treatment. Jadi untuk rawat inapnya untuk kucing. Terus yang ini ruang inap untuk anjing. Itu ada Ya, pasiennya yang dirawat. ada pasien dan ada berapa pasien yang dirawat? saat ini ada 1, 3. Untuk anjing 3 ya, 4. 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. 5. Ada 5. Dokter, kalau misalnya ada risiko nggak teman-teman ketika bekerja di sini misalnya? Ya pasti kita setiap pekerjaan pasti ada resiko, dan kita resikonya juga sangat tinggi di sini karena berhadapan dengan hewan dan tidak bisa diajak berbicara, berkomunikasi secara langsung. Kalau manusia datang sakit apa? Ya. Kayak sakit. Ya biasa udah berhadapan dengan gigitan cakaran itu sudah biasa. Pak dokter pernah dicakar? Pernah banyak. Ini lukanya juga banyak. Kalau ini ruang bedah. Nah ini ruang bedah, dia ada ruang persiapan dan juga jadi ada ini ruang operasi kita. Operasi ya. Surgery theater. Kayak tempat operasi ini juga ya. Iya, jadi ruang steril. Jadi anjingnya dibius bukan dipakai lampu gitu juga gitu ya. Iya. Tadi ada X-ray-nya ada juga. Ada. Ada lab. Ada labnya Ada lab ada di juga, sebelah ada sana. Persis kayak rumah sakit hewan, ya? Rumah sakit manusia ya? Iya, persis. Oh iya, ini ada. Ya ini ada lab. Jadi Juga alatnya lengkap juga. untuk labnya ya. Labnya seperti Nah itu ada perawat-perawatnya. ada Ada dokter. berapa orang di? Dokternya ada 8, terus perawatnya ada 4. Ada 6. Terus sisanya dia yang bersih-bersih ada juga. Tapi dokternya, dokter hewannya ada 8. Ya dokter hewannya. Perawat itu berarti memang ini anak-anaknya dulu dididik di sekolah perawat hewan memang ya? Iya, ya untuk paramedis vetnya memang kita biasanya cari untuk yang sudah pernah sekolah di khusus di untuk paramedik vet. Oke. Beberapa ada yang handler itu juga tidak semuanya sih memang dari sekolah paramedics. Oke. Tapi yang handling itu biasanya udah terlatih karena udah lama kita ajarin. Di sini juga ada key park gitu ya? Ya, Kalau yang hotelnya gimana maksudnya hotelnya? untuk pet hotel ada di sebelah sana. Jadi untuk di sini hewan sakit-sakit semua kiri, jadi yang sebelah kanan ini hewan sehat-sehat semua. Oke, coba kita lihat ya. Ini ada juga emergency room tadi. Ada emergency? Jadi ya kalau pasiennya kondisi emergency biasanya kita arahkan ke sini. Yang emergency itu maksudnya yang Ya, kejang-kejang gitu? ya pasien-pasien yang datang kemudian dalam kondisi emergency, pendarahan, kemudian ada kecelakaan. Ini emergency ya? Tapi bersih banget ya tempatnya. Semua ada AC-nya kayaknya? Tidak semua, cuman memang kebagian besar sih ada AC-nya. Nah ini untuk pet hotel. Pet hotel.
Nah, pet hotel ya. Jadi ini langsung nyambung ke Oh. ke Nah, ini mereka mau berdua satu pemilik ini. ya, biasanya yang mereka bersama gini udah satu pemilik. Satu pemilik. Kalau enggak itu mereka ada mau bersama gini ya. Ya, kalau dia beda pemilik kita nggak berani satu. Berantem nanti. Oh, berarti kalau misalnya mereka perlu matahari itu mereka dibawa keluar. Ya, jadi pagi sore biasanya kita akan keluarkan ke park biar Ini main-main. bisa tempat penitipan gitu. Ya, penitipan. Ya, ini untuk penitipan. Ini galak juga ya. Ya. Anjingnya anjing. Ada. Mereka dimandikan juga. Ya, dimandikan. Oke, ini ada berapa kamar ya punya? Ada 10, 11. Biasanya yang karena pemiliknya keluar kota mereka tinggal Iya, di sini. kebanyakan memang kalau kebetulan pemiliknya lagi sibuk, ada pekerjaan atau harus keluar kota, mereka akan titipkan di sini. Biasanya yang menitipkan itu yang orang warga asing atau 50-50 sih. Kalau Ada untuk juga orang ada lokal. juga orang lokal banyak yang untuk penitipan. biasanya hitungannya per hari atau per Hitungannya per hari, tapi kita biasanya punya paket-paket juga untuk misalnya 1 minggu. makan? Tempat makan. Ini kolam buat anjing. Ya, ini kolam buat anjing. Kalau Yang mereka ya berenang mereka bisa berenang ya. Tapi apakah boleh sembarang bawa anjing atau diperiksa dulu? Ya, jadi begitu datang kita akan lakukan pemeriksaan dulu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke sini. Yang jelas pertama harus sehat, Ya. kemudian bebas dari kutu, kemudian sudah divaksin. Oh. Kalau sudah selesai diperiksa dan memenuhi syarat boleh masuk ke sini untuk main. Jadi kalau ada anjing yang kutuan nggak boleh. Iya, tidak boleh supaya nanti Apalagi kotor gitu ya, supaya tidak Menularkan nanti penyakit. menularkan kutu, menularkan penyakit ke hewan-hewan yang sehat. Pastikan juga dia sudah vaksin kan? Ya, sudah vaksin juga karena menghindari kontak antara anjing kan. Oh, ini tempat bermainnya ya tadi? Ya, tempat bermain. Ada bisa naik ada. Biasanya kunjungan hari apa ya biasanya rame? Hari Sabtu, Minggu itu yang biasanya rame. Karena biasanya juga hari Sabtu kita ada event-event tertentu. Ada hari Jumat juga ada event. Bisa pas ada event akan lebih rame. Kalau misalnya ada banyak orang bawa anjing bisa ke sini, ada nggak pernah kejadian anjingnya berkelahi? Beberapa kali memang kita nggak bisa menghindari ya adanya crash. Kadang-kadang anjingnya awalnya baik-baik, tiba-tiba berkelahi. Kita antisipasi dengan beberapa peraturan biasanya di sini. Jadi anjingnya wajib pakai leash, pakai tali. Jadi harus selalu pakai tali dan ownernya harus selalu untuk mengawasi gitu. Kalau mereka buang kotoran di sini? Nah, itu juga ada kewajiban untuk ownernya untuk memungut kotorannya. Jadi sudah kita sarankan dari awal untuk membawa plastik bag. Oh, bukan petugas di sini yang mau bersihin. Kalau misalnya petugas ini tetap akan bersihin, tapi kita tetap ada tanggung jawab dari owner yang harus. Biasanya owner nggak keberatan. Tidak ada keberatan. Jadi lampunya sama. Masyarakat yang di sini yang untuk apa? Warga negara asing atau Campuran juga. Ada yang Campuran juga, iya. Jadi pemiliknya bisa bersantai, Ya bisa pesan santai, sambil bisa makan, sambil ngajak main juga. makanan. Selama ini fine ya, jalan bisnis. Main ya. Lancar lah. Lancar. Baik, terima kasih Pak Dokter Ya, atas sama-sama. waktunya. Dan kita memang cukup ini juga ya. Saya baru tahu kalau di situ di Bali ada tempat seperti ini, ada bisa kayak hotelnya, kemudian bisa ajak bermain, bahkan dirawat ya. Ketika ada emergency bisa dilakukan. Ini di Kedonganan veterinary gitu ya. Jadi ada fasilitas yang all in lengkap semua, pemilik bisa bersantai, anjingnya bisa bermain. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Tutup dengan Santi, Om Santi. Sampai jumpa.